Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah hamdan liman khassa sayyidar rusul bikamalil khalqi baina sairil anam wa anzala alaihi i'jazan lah wa hudan liman tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha. Wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersungguh-sungguh menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan bersungguh-sungguh menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ada rahasia di balik usia 40 tahun yang Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Al-Ahqaf ayat 15 yang saya bacakan di muqaddimah tadi. Allah tidak berbicara umur 17 tahun. Allah tidak berbicara umur 25 tahun. Allah tidak berbicara dalam Al-Quran umur 50 tahun, bahkan 60 tahun. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa balagha 40 sanah. Tatkala kita dilahirkan oleh Allah melalui perut ibu kita, disusui, dibesarkan sampai pada usia 40 tahun, lalu berdoa, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka di balik usia 40 tahun ada rahasia di mana kita yang pertama harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa melewati usia 40 tahun. Dalam kitab Nurul Yakin dinyatakan, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma balagha arba'ina min umrihi, tatkala baginda Rasul berumur 40 tahun, ahabbal ibti'ad wal ibadah. Rasul senang menjauh dari
gemerlap dunia, menjauhkan diri dari hubbud dunya, wa ahabbal ibadah. Sebaliknya, tatkala usia 40 tahun baginda Rasul senang beribadah. Maka ada korelasi antara kedua ayat ini, di mana tatkala kita sudah berumur 40 tahun, ittiba' baginda Rasul, mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Ulama katakan dengan cara zikrul mun'im, menyebut nama sang pemberi nikmat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tentu siapa saja di antara kita yang sudah berusia di atas 40 tahun, sudah seyogianya, sudah seharusnya meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya zikir lisan, tapi juga zikir qalbi. Bukan hanya zikir qalbi, tapi juga zikir nafas. Apa itu zikir nafas? Tatkala nanti kita akan meninggal dunia, mulai dari kaki kita yang dingin, lalu sampai perut kita sudah dingin, maka lidah keluh tidak lagi bisa berbicara, tidak lagi bisa mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah. Maka tatkala nafas itu sudah sampai di dada, yang berlaku adalah zikir qalbi, zikir ismu zat, nama zatnya Allah yang kita sebut, mengikuti detak jantung kita. Setiap detak jantung, maka yang kita ucap adalah Allah. Lalu tatkala napas itu sudah sampai di tenggorokan atau kerongkongan, tidak lagi bisa dengan zikir ismu zat, tapi dengan zikir anfusiyah, nafasnya yang berzikir. Setiap napas yang ditarik mengucapkan hu, dan keluar napas mengucapkan Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita zikrul mun'im, tentu orang yang pandai bersyukur, dia memanfaatkan tubuhnya, hatinya, nyawanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadinya sholatnya masih sering sendiri, maka tatkala balagha arba'ina sana, umurnya 40 tahun ke atas, sebagaimana Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi di usia 40, sudah berubah sholatnya, tidak lagi senang sendiri, tapi senang sholatnya berjamaah di awal waktu dan di masjid. Lalu yang kedua, rahasia di balik usia 40 tahun itu, berdasarkan surat Al-Ahqaf ayat 15 ini, wa ala walidayya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, wa sukhtullah, dan murkanya Allah fi sukhtil walidain, terletak pada murkanya kedua orang tua. Mari kita muhasabah sampai detik ini, berapapun usia kita, sudahkah kita mendapatkan ridho orang tua karena kita berbakti kepadanya? Sudahkah orang tua kita berbisik di telinga kita, nak, bapak ridho sama kamu? Sudahkah kita dapat kata-kata itu, nak, bapak ridho kepadamu? Seumur hidup kita sampai detik ini.
Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Perintah yang kedua ini kita harus berbakti kepada kedua orang tua sebagai wujud terima kasih kepada kedua orang tua. Life began at 40. Hidup dimulai dari usia 40 tahun. Maka siapapun kita yang sudah lewat, apalagi sudah 50, 60, 70 tahun, berbakti kepada orang tua yang sudah tiada, inda kulli sholat, setiap saat, setiap selesai sholat, doakan orang tua. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh seorang ayah dan seorang ibu, memiliki sumber pahala yang terus mengalir. Dari mana? Waladun sholih yad'u lahu, anaknya yang soleh dan solehah yang setiap saat mendoakannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Wa a'mala sholihan tardahu. Yang ketiga, rahasia di balik usia 40 tahun adalah kita harus melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, apa bedanya ridhonya Allah dengan rahmatnya Allah? Allah itu merahmati semua makhluknya, bahkan lil alamin. Bukan hanya manusia yang agamanya Islam, bahkan seluruh agama Allah rahmati. Hatta bukan hanya manusia, tapi hewan tumbuhan Allah rahmati. Allah beri apa yang dia minta, tapi ridho hanya bagi orang-orang yang beriman. Mari kita lakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho, radiyatan mardiyah, maka Allah perintahkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Tidak cukup orang tua yang sukses, tapi punya tanggung jawab besar. Wa aslih li fi dzurriyyati, anak-anaknya harus sukses. Apa yang dimaksud sukses dalam hal ini? Salahul abna wa huwa afdalul anwar. Memiliki anak-anak yang soleh dan solehah jauh lebih berharga dibandingkan harta. Jauh lebih berharga dibandingkan dengan kesehatan. Maka rizki yang afdol adalah tatkala memiliki anak-anak, cucu-cucu keturunan yang soleh dan solehah. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Di balik rahasia 40 tahun Allah perintahkan kepada kita semua untuk benar-benar bertaubat. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, uhibbut tawwabin, aku cinta orang-orang yang bertaubat. Wa hubbi lisyabit ta'ib asyaddu, tapi yang paling aku cintai anak muda yang bertaubat. Sebentar lagi malam tahun baru. Kalau ada malam tahun baru, orang tua yang bertobat Allah cinta. Tapi di malam tahun baru anak-anak muda semuanya bertobat, itu yang paling Allah cinta. Betapa kita khawatir di malam pergantian tahun anak-anak muda lupa dengan sholatnya. Sebelum asar sudah beranjak berangkat untuk memeriahkan tahun baru. Asar tidak sholat, maghrib tidak sholat, isya pun tidak sholat. Maka na'udzubillah, abghadu al-usata, aku benci, kata Allah, orang yang berbuat maksiat meninggalkan sholat. Wa bughdi lisyaikhil 'asi asyaddu, tapi aku lebih benci lagi kalau ada orang tua yang tidak sholat, yang ahli maksiat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu yang terakhir, rahasia di balik usia 40 tahun adalah wa inni minal muslimin. Happy ending. Kita lahir, dikandung, disusui, dibesarkan ibunda, lalu pada akhirnya inni minal muslimin, happy ending, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Mudah-mudahan Allah berikan tafahum, pemahaman kepada kita dari mengkaji, mentadabbur ayat ini. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Silahkan setelah ini dibuka lagi Al-Quran, dibaca, dipahami, dan dihafalkan. Itulah permintaan, permohonan, harapan Allah agar kita menjadi manusia yang tatkala sudah melewati usia 40 tahun semakin pandai bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua, melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mensukseskan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, taubatnya taubatan nasuha, dan mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.